Halo, selamat datang di channel Cilok Movie. Di video kali ini, aku akan ngebawain alur film yang diambil dari kisah nyata. Tanpa basa-basi, yuk simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang baru aja check out dari hotel. Setelah check out, dia melanjutkan perjalanannya menuju Park Helen. Di tengah-tengah jalan, dia berhenti sesaat untuk mengisi bensin. Wanita itu bernama Jennifer. Jennifer ini adalah seorang penulis yang berasal dari New York. Sambil mengisi bensinnya, Jennifer menanyakan seberapa jauh lagi untuk menuju Park Helen, dan petugas bensin itu menjawab setengah mil dari sini. Petugas bensin itu bernama Johnny dan dua orang yang sedang bermain itu bernama Andy dan Stanley. Sambil menunggu mengisi bensin, Andy dan John mengobrol banyak tentang tempat tujuan. Singkat cerita, Jennifer sambil ke penginapan. Setelah turun dari mobil, Jennifer langsung berkeliling sekitar penginapan itu. Dia lalu menemukan air sungai di sana. Jenny pun langsung membuka bajunya dan ia kemudian berenang. Scene pun berpindah saat Jennifer memasukkan bajunya. Saat memasukkan bajunya ke dalam laci, Jennifer menemukan sebuah pistol. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari pintu. Karena mendengar suara itu, Jenny menaruh pistol itu dan pergi membuka pintu. Ternyata yang mengetuk pintu adalah tukang antar barang. Tukang antar barang ini bernama Matthew. Matthew ini adalah seorang pengantar barang dari minimarket yang siap mengantarkan barang kemana aja. Setelah mengantarkan pesanan Jennifer, Matthew langsung pergi ke tempat temannya dan bercerita bahwa dia tadi melihat gadis cantik di sana dan juga melihat gunung kembar dengan jelas. Malam hari pun tiba. Johnny, Andy, dan Stanley dan Matthew yang sedang bab terlihat mereka sedang memancing dan membicarakan tentang wanita itu. Taulah cowok kalau udah ngumpul gimana. Keesokan paginya, Jennifer sedang bersantai menggunakan bikini didatangi Andy, Stanley, dan Bud mereka. Mereka berdua berusaha menggoda Jenny, tapi Jennifer malah masuk ke dalam penginapannya. Di saat malam hari, saat membaca buku, Jennifer mendengar suara-suara seperti memanggil Jenny. Jenny yang penasaran pergi keluar untuk memastikan suara itu. Karena tak ada apa-apa, Jenny pun kembali masuk. Scene berpindah memperlihatkan Jenny sedang bersantai di tengah-tengah sungai menggunakan perahunya. Tak lama kemudian datanglah Andy dan Stanley. Mereka berdua mengganggu Jenny dan menarik perahu Jenny sampai di suatu tempat. Kemudian Jennifer dilecehkan oleh mereka berdua. Karena Jennifer nggak bisa melawan mereka, Jennifer pun langsung menuju ke hutan. Akhirnya Jennifer pun tertangkap. Andy dan Stanley tidak berdua saja, sudah ada John dan Matthew yang menunggu di sana. Tak disangka ternyata ini adalah rencana mereka bertiga yang ingin melihat Matthew melepas keperjakaannya. Matthew disuruh mencoba apem Jennifer malah menolaknya dengan alasan dia tak berani dan belum pernah melakukannya. Karena Matthew menolak, akhirnya malah Stanley yang bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, Jennifer berjalan dengan lemas sambil menangis. Di perjalanan menuju penginapannya, Jennifer bertemu lagi dengan mereka. Sekarang giliran Andy yang mendapat giliran memperkaos Jennifer. Setelah aksi bejatnya, mereka lalu pergi begitu saja dan membiarkan Jennifer terbaring lemas di atas batu itu. Dengan tenaga yang tersisa, Jennifer berusaha untuk pulang ke penginapannya. Ketika ingin menelpon untuk meminta bantuan, tangan Jennifer diinjak oleh Stanley. Stanley pun melawan dengan menggigit kaki Stanley. Karena ia berani melawan, Jennifer disiksa oleh Stanley sampai lemas tak berdaya. Jenny yang tak berdaya akhirnya digenjot lagi. Sekarang giliran si Matthew, tapi burung Matthew nggak bisa berdiri. Nggak sampai di situ aja, setelah Matthew, sekarang giliran Stanley karena apem Jennifer sudah sakit. Jennifer menawarkan untuk menggunakan tangannya saja. Tapi Stanley malah memasukkan botol ke dalam apem Jenny dan memukulnya Jennifer sampai ia pingsan. Pada saat Jennifer pulang, Matthew disuruh membunuh Jennifer dengan pisau. Matthew tidak membunuh Jennifer karena ia adalah penakut dan hanya mengoleskan pisau itu ke mulut Jennifer yang berisi darah. Hal ini dilakukan untuk mengelabuhi teman-temannya. Jennifer yang ketakutan hanya bisa mengurung diri sambil mengobati luka-lukanya. Hari pun berlalu, Jennifer yang duduk sambil memikirkan cara untuk balas dendam kepada mereka. Scene pun berpindah ke restoran, di mana para berandalan ini sedang membicarakan Jennifer yang sudah terbunuh selama 2 minggu. Namun tak ada berita apapun. Karena curiga, Johnny menanyakan kepada Matthew di bagian mana ia menusuk Jennifer.
Johnny yang kurang puas dengan jawaban Matthew akhirnya menyuruh Andy dan Stanley untuk mengajak Jennifer melalui sungai. Dan ternyata Jennifer masih hidup. Mengetahui hal itu, Matthew dihajar habis-habisan oleh teman-temannya dan tidak dianggap teman lagi oleh mereka. Jennifer sudah sembuh total memutuskan pergi ke gereja untuk meminta permohonan maaf. Setelah dari gereja, Jennifer langsung melakukan pengintaian kepada berandal itu. Yang pertama adalah si Johnny, dan yang kedua adalah si Stanley. Setelah melakukan pengintaian, Jennifer pulang dan menelpon minimarket untuk diantar pesanannya. Karena ketakutan, Matthew membawa pisau untuk berjaga-jaga. Lalu Matthew mengantarkan barang pesanan Jennifer. Sesampainya di sana, Matthew ketakutan pun menjadi terkejut karena Jennifer tiba-tiba menyapanya. Matthew pun diajak ke semak-semak pinggir danau. Jennifer tahu kalau Matthew ini adalah orang yang haus akan pagelaran budaya. Agar rencana Jennifer berhasil, Jennifer harus menggoda Matthew untuk melakukan mantap-mantap. Singkat cerita, Jennifer berhasil melakukan mantap-mantap dengan Matthew. Matthew terbawa suasana tak sadar kalau lehernya sudah diikatkan tali oleh Jennifer. Karena sudah berhasil mengikatkan talinya, Jennifer langsung menarik tali itu yang membuat Matthew mati tergantung. Target selanjutnya adalah si Johnny. Jennifer dengan berani datang ke tempatnya dan mengajak Johnny ke penginapannya untuk melakukan pagelaran budaya. Ya, apalagi kalau bukan ngentot. Johnny yang juga udah gak sakne langsung ikut dengan Jennifer. Singkat cerita, Jennifer berhasil meraih Johnny untuk berendam dengannya. Johnny yang keenakan saat dilayani oleh tangan Jennifer tak sadar kalau tangan Jennifer satunya sambil berendam. Jennifer memotong burung peliharaan milik Johnny. Setelah melakukan itu, Jennifer dengan santainya meninggalkan Johnny di kamar mandi dan menunggu dia tewas karena kehabisan darah. Karena udah lama nggak kelihatan, Stanley dan Andy pergi mencari Johnny ke penginapan Jennifer. Jennifer yang sadar akan keadaan mereka langsung menyelam dan menjatuhkan Stanley dari boot. Stanley ketakutan meminta tolong kepada Andy untuk membunuh Jennifer. Andy sedang mabuk mencoba membunuh Jennifer. Tapi dengan kepintaran Jennifer, kapak itu berhasil diambilnya. Setelah itu, Jennifer melemparkan kapak ke punggung Andy hingga membuat Andy meninggal. Dan Jennifer pun mengejar Stanley menggunakan mesin boot itu. Dan ya, film pun selesai. Jangan lupa subscribe dan like ya guys. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.